Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sharing time kita, ya, siraman rohani, ya, seperti bunga saja disiram itu akan tumbuh berkembang. Sama halnya seperti hati, teman-teman, ya. Itu perlu adanya siraman-siraman seperti nasihat. Karena teman-teman yang dirahmati Allah, kalian coba catat poin penting ini yang pertama. Orang yang sudah mati, ya, orang yang sudah mati, kalian tahu, pernah melihat orang yang sudah mati? Pernah melihat atau tidak? Nah, kalau teman-teman semua pernah melihat orang mati, coba ditanya, ya. Coba kalian bertanya kepada orang mati, Assalamualaikum Bapak Toyib, Assalamualaikum Ibu Rizkiyah, Assalamualaikum, coba ditanya dulu, ya. Kalau orang mati tersebut menjawab salam kalian, tandanya orang tersebut belum mati. Kalaupun mereka tidak bisa menjawab, bisa jadi mereka itu adalah orang yang bisu, ya. Coba praktekkan, teman-teman. Kalau kalian masih mendapatkan jawaban, ya, daripada orang-orang yang mati terdengar dengan jelas, maka tandanya orang tersebut diartikan masih hidup. Artinya, ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang masih hidup, itu masih didengar, teman-teman, ya, itu masih didengar. Ketika kita menyampaikan kebaikan, hikmah, ilmu, nasihat, ya, tamparan islami, quotes islami, kita sampaikan kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara kita. Kalau dia ini masih merespon, tandanya mereka ini masih hidup, ya, tandanya mereka masih hidup. Begitupun sebaliknya, ketika ada nasihat-nasihat daripada para mualim, guru-guru menyampaikan kepada kita, ya, ketika ada orang alim, para alim ulama, guru-guru, salafus soleh, bahkan rasul-rasul terdahulu sudah dikirim kepada umatnya. Kalau di mana umat tersebut, makhluk tersebut, manusia tersebut tidak mendengar daripada nasihat, maka bisa jadi orang tersebut diartikan mati. Apa yang mati? Mati pendengarannya, mati hatinya. Jangan sampai, teman-teman, kita yang masih hidup seolah-olah mati. Karena definisi daripada orang mati, mereka tidak bernapas, mereka tidak mendengar, ya, tidak semestinya seperti selayaknya orang yang masih hidup. Maka bersyukur kita yang masih hidup ketika ada nasihat, masukan kepada diri kita, ada yang mengintrospeksi diri kita, ada yang mengevaluasi kita, kita terima, teman-teman. Jangan kita tolak, ya. Tandanya hati kalian masih hidup. Kalau pendengarannya sudah tertutup, artinya sama saja seperti orang yang sudah mati. Kalian ajak ngopi, kalian ajak jogging, mereka nggak mau, nggak akan mendengar. Halo Bapak Gali Surendi, ayo kita ngopi. Gali sudah mati, nggak bisa diajak jogging. Begitu sama sebaliknya, ketika ada orang, yuk teman-teman semuanya kita ngaji, ayo teman-teman semuanya kita tadarusan, ayo bro jangan ngegibah, ayo bro jangan ngebully, rugi. Ketika ada orang yang seperti itu menyampaikan kepada telinga kalian mendengar, wa udunaini tasma'u bihimal aswat, dan adanya dua telinga, ya, fungsinya untuk mendengar, jadi mendengar segala sesuatu suara. Ketika datang banyak nasihat, larangan, ya, ayat-ayat larangan, hadis-hadis larangan, perintah-perintah ketaatan, bagaimana cara takwa, jangan diabaikan, teman-teman. Orang kalau hatinya sudah mati, orang kalau pendengarannya sudah ditutup, saya yakin itu bisa diartikan seperti orang yang mati. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sudah hidup di akhir zaman. Kita saat ini hidup di akhir zaman. Dan kita tahu fitnah itu bermunculan, teman-teman. Ya, fitnah itu sudah sangat gencar bermunculan. Bagaimana cara kita menghadapi fitnah-fitnah tersebut, teman-teman? Oke,
Karena catatan diary, apa itu sih menjadi catatan? Yang pertama, teman-teman, ketika kalian belajar ilmu, ketika kalian mencoba memperbaiki diri, setidaknya catat. Kalian harus punya catatan hidup, teman-teman. Ya, orang kalau punya catatan hidup, orang kalau punya catatan buku pribadi, ya, apa yang pernah ia pelajari, apapun pernah kejadian yang pernah ia rasakan, dia tulis, dia jadikan catatan-catatan introspeksi untuk diri kita. Suatu saat, ya, kalian baca, oh, di sini saya pernah belajar hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Oh, saya pernah melihat, ya, ada hadis tentang Allah tidak melihat rupa. Inna Allah Ta'ala la yanduru ila zamikum wa la yanduru ila suarikum walakin Allah yanduru ila qulubikum. Kemudian saya melihat daripada beberapa hadis tentang puasa, amin shaimin laisa lahu min syamihi walakin al-juwal atas. Nah, itu teman-teman dicatat. Ya. Jadi ketika Allah sudah memberi fasilitas kepada kalian semuanya, pandangan, tangan, penglihatan, kaki, mulut, lisan yang kita gunakan setiap hari, Allah akan dipertanggungjawabkan, ya. Allah akan beri pertanggungjawaban. Hei si Fulan, hei Kak Devi, hei Kak Selvia, hei Kak Ashifa, kalian menggunakan lisan kalian untuk apa? Walisanan natakallamu bihi, dengan adanya lisan bisa berkata-kata, malah kalian gunakan untuk menggosipin Ahi Galih. Ahi Galih mah orangnya bawel banget, nyerocos mulu, kayak emak-emak. Ya, Ahi Galih mah orangnya rewel banget, kayak ibu-ibu pasar, kalau ngomong udah dari A sampai Z semuanya dibahas. Dah males ngedengerin ceramahnya Ahi Galih. Ahi Galih orangnya begini banget. Nah, itu teman-teman, ya. Atau mungkin menceritakan, mohon maaf, kemarin si Nisa Sabian selingkuh sama itu, Nisa Sabian kan selingkuh. Semuanya dikatakan, diketik, dihujat, dikomentari. Teman-teman yang dirahmati Allah, seluruh fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, khususnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lisan kalian untuk apa? Mata kalian yang sempurna, bisa memandang, bisa melihat, kalian gunakan untuk apa? Jari jemari, teman-teman, ini jari jemari, tangan kita, tangan. Ya, coba. Saya mau menyampaikan kepada teman-teman semuanya, kalian coba tepuk tangan 1 kali saja. Bisa praktek tepuk tangan, coba. Di sini ada yang masih normal, bisa tepuk tangan? Oke, udah tepuk tangan nih. Oke, coba kita on mic, teman-teman buka micnya, coba di. Selamat sore teman-teman semuanya. Mana ini yang pertama? Kamu menit. Kira-kira suara Ahi Galih masih kedengaran nggak? Masih. Masih. Coba yang lain, saya pengen pengen kita ini introspeksi diri. Gimana kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Oh, kuping kalian masih mendengar cerewetnya Ahi Galih, ya? Jari coba dengan ketikan tadi, ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Berarti apa? Hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bahwasanya pendengaran kita masih berfungsi dengan baik, ya. Lisan kita masih berfungsi dengan baik. Tangan jari jemari kita masih bisa ngetik, masih bisa mengetik. Ahi Galih. Ya Allah ya Karim, alhamdulillah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
nikmatnya lagi yang kau dustakan, bro. Kita mengeluh, ya. Mentang-mentang punya mulut, mulutnya nyerocos mulu, gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, memfitnah, menggibah, mencaci, mencela, mengkafirkan orang, menyalahkan orang, ngomongin, ngomentarin hidup orang mulu. Ya, sedih banget nggak tuh? Punya lisan tapi disalah fungsikan. Nah, ini teman-teman. Kamin imin laisa lahu min siyamihi walakinal ju'atos. Banyak banget orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri kecuali lapar dan haus. Kenapa, bro? Karena dia berpuasa ngomongnya kotor, ya. Oke, buruk, bukan ngomong kotor doang. Kalau ngomong kotor doang mah nggak masalah, tapi ada makna di situ. Contoh, ahi gali seperti binatang, ya. Allah, dia mukanya buruk banget kayak monyet. Allah, dia mah maling, emang itu turunan bapaknya maling semuanya itu. Udah, jangan dipercaya. Kalimat-kalimat seperti itu, teman-teman. Bahaya, bahaya banget, ya. Bahayanya kenapa? Kalau orang tersebut merasa tersakiti, terzolimi, hatinya sakit, ya. Kalau orang tersebut belum memaafkan, Allah belum memaafkan. Kalau kalian menyakiti perasaan orang, kalau kalian menzolimi orang, kalau orang tersebut belum memaafkan kalian, Allah belum memaafkan. Kalau kalian durhaka sama Allah, mungkin ninggalin sholat, kalian taubat, itu selesai, kelar. Ya, kalian taubat, kalian menyesali dan tidak ingin melakukan peninggalan sholat tadi, Allah insya Allah akan maafu jika kalian taubat dengan benar-benar. Tapi ketika kalian menyakiti hati orang, hati teman kalian, hati guru-guru kalian, ya, perasaan orang tua kalian sakiti, perasaan orang tua kalian tentang, kalau orang tersebut belum memaafkan kalian, itu urusannya nunggu si makhluk tersebut memaafkan. Lalu gimana kalau orang tersebut yang kita sakiti mati? Makanya karena itu, afala ya'qilun. Kenapa kalian tidak berpikir? Ya, sebelum melakukan segala sesuatu perbuatan, maka pikir-pikir dulu. Paham? Apapun yang kalian lakukan, coba pikir-pikir dulu. Kira-kira nih kalau saya ngomong kayak gini nyakitin orang nggak ya? Kira-kira kalau saya ngomong kayak gini gimana respon orang ya? Jadilah orang yang cerdas. Kita ini dituntut menjadi orang-orang yang cerdas, teman-teman. Kam min shaimin laisa lahu min samihi. Ya. Ada yang mengatakan ilal ju' wal antos, walakinal ju' wal antos sama aja. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Kenapa? Tadi menzolimi orang, menghina orang, mencaci orang, ucapannya yarfus, tawuran mulu, kerjanya cuma tidur habis sahur. Sehat banget, makanya semangat banget. Tidur bablas nyampe sholat maghrib, alhamdulillah puasa hari ini merasakan nikmat banget ya. Seolah-olah apa? Padahal sholat fardunya ditinggalkan. Nauzubillahimin dzalik. Perlu adanya ilmu, teman-teman. Ya, teman-temanku yang dicintai Allah. Semoga kita semuanya ini hati-hati, bisa muhasabah diri di bulan Ramadan yang suci ini, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Semoga ya dijadikan tempat tarbiyah pendidikan kita. Bukan hanya tarbiyah pendidikan online saja, tapi dalam menjaga diri, menjaga lisan, menjaga hati. Teman-teman, harus dijadikan patokan. Sebelum bertindak, pikir-pikir dulu. Sebelum ngomong, pikir-pikir dulu. Ya. Kira-kira bakal kayak gimana? Boleh kita berpikir-pikir dulu. Bukan tell me, telat mikir, bukan. Tapi orang-orang yang dikatakan ulil albab, otaknya encer, cerdas. Gitu, teman-teman. Nah, untuk Ramadan ini, saya menyampaikan buat teman-teman semuanya, apabila di antara kalian ada yang batal, ada yang sedang haid, ya, ada yang mocel,
Tolong dicatat, jadikanlah catatan agar nanti tidak kebingungan suatu saat nanti saya berapa hari yang ditinggalkan ya puasanya kemarin. Ada catatannya bro, jadi kalian nggak bingung. Ya, kalaupun tidak ada uzur yang menyebabkan kalian batal, jangan buat batal. Jangan sampai dibatalin teman-teman. Sayang banget, rugi banget. Karena definisi daripada puasa itu al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'. Bisa menahan daripada untuk tidak makan, tidak minum, serta syahwat. Itu secara syara. Ya. Hakikatnya puasa agar kita bisa muhasabah diri, introspeksi diri. Ya. Hakikatnya puasa agar kita bisa muhasabah diri, agar kita bisa belajar. Di bulan Ramadan ini jadikanlah bulan meningkatnya iman kita. Paham? Iman itu kadang yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Ya, kalau lagi turun banget, boro-boro seharian sholat, boro-boro seharian ngaji. Kerjanya main game mulu. Teleponan sama Ayang, "Assalamualaikum Ayang, kamu sudah makan atau belum?" Pret, 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 pret. Ya, melakukan sesuatu kegiatan yang tidak baik. Ayo teman-teman yang dirahmati Allah, kita hari ini introspeksi diri. Setiap hari setidaknya kita punya catatan. Apa saja nih ya hal yang sudah saya lakukan. Apa saja nih amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan guru-guru kita, yang diajarkan para alim ulama. Kita untuk mengamalkan itu teman-teman. Catat. Oh iya, hari ini aku sudah taraweh, alhamdulillah. Checklist. Hari ini aku pengen nulis surah Al-Baqarah. Checklist. Oh iya, hari ini saya belum duha. Checklist. Oh iya, hari ini saya belum sedekah. Checklist. Di checklist, bukan di check. Ya, bukan di X. Gitu. Artinya kalau X tidak dikerjakan, kalau bisa kalian kerjakan, centang. Ya. Hari pertama mocel, centang. Hari kedua ngegosipin orang, centang. Nah, usibillah min dzalik. Jangan mencatat sesuatu yang buruk. Kalau bisa yang baik kita catat agar kita menjadi introspeksi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sebulan hari ini saya sudah melakukan sunnah-sunnah. Jangan sampai pas bulan Ramadan doang kalian ngaji, Al-Qur'annya dibuka, selepas Ramadan udah. Ayo kita jadian lagi, Ayang, kan Ramadan udah berlalu. Nah, usibillah min dzalik. Ayang, kita nyambung lagi yuk. Kita chattingan lagi yuk. Kita VC-an bareng lagi yuk. Astagfirullah. Ya, ini siapa ini, kelakuan siapa ini? Angkat tangan. Nah, itu teman-teman yang dirahmati Allah. Maka adanya kita yang masih hidup, ayo, jangan sampai hati kita ini mati. Ketika ada orang memberi nasihat kepada kita, dengarkanlah baik-baik. Dengarkanlah baik-baik. Kalau bisa kita amalkan. Ya, jangan kalian tolak mentah-mentah sesuatu yang baik. Karena kita ini sudah hidup di akhir zaman, teman-teman ingat hadis di akhir zaman. Apa hadis di akhir zaman? Ada yang tahu? Sayati zamanun ala ummati alladhi yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang nanti di zaman ya yang dimana umat-umat itu apa? Sayati zamanun ala ummati alladhi yafirru, farra yafirru. Artinya apa? Lari. Nanti akan ada datang zaman di mana orang-orang umatku ini lari. Lari dari apa? Lari maraton. Ya, bukan. Lari daripada alim ulama. Udah gak pernah ngaji. Al-Qur'annya udah gak dibuka. Ya, sholatnya sudah sering ditinggalkan. Puasanya tidak pernah dikerjakan. Amalan sunnah yang lainnya tidak banget dikerjakan. Mereka sibuk dengan joget-joget TikTok. Mereka sibuk dengan scroll duniawi, ya, yang memperindah seolah-olah tontonannya indah sekali sehingga apa, melupakan waktu untuk sholat. Inilah akhir zaman, fitnahnya banyak banget. Kalau orang-orang sudah lari daripada alim ulama, apa yang terjadi? Fayabtiliyahumullahu bisalasah baliyah. Allah akan memberikan 3 cobaan.
Ingat teman-teman, kalau kita sudah nggak mau menuntut ilmu, kalau kita ini sudah jauh daripada alim ulama, kalau kita ini sudah setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan buruk, ya, kegiatan-kegiatan yang munkar, ingat teman-teman, catat ini poin penting. Yang pertama, apa? Allah akan angkat keberkahan di dalam hidupnya. Allah akan angkat keberkahan di dalam hidupnya. Diangkat tuh keberkahannya. Artinya apa? Keberkahan di dalam hidupnya bisa jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika dia punya banyak duit, banyak harta, nggak akan berasa tuh. Serasa kurang mulu, dunia mulu yang dia kejar. Atau mungkin dia belajar ilmu agama. Mohon maaf. Kalau dia belajar ilmu agama, tapi ilmunya digunakan untuk hal buruk, untuk menipu orang, ya, untuk mengkafirkan orang, untuk menzolimi orang, ini termasuk diangkat keberkahannya. Allah matikan para ulama. Kita kebingungan mau bertanya sama siapa tentang hukum nanti. Artinya kalau sudah keberkahan itu diangkat, teman-teman yang dirahmati Allah, pahami, ketika keberkahan itu sudah diangkat, apa yang terjadi? Hidup kita belangsak. Jangan sampai keberkahan, ya, rahmatnya Allah ini diangkat. Maka jangan jauh-jauh daripada alim ulama. Jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu, ya. Jangan tinggalkan sesuatu yang sifatnya sunnah. Mau itu sunnah qauli, sunnah fi'li, lakukan teman-teman. Jangan sampai kita ini disibukkan dengan duniawi, dunia. Pagi pegang HP scroll TikTok. Pagi pegang HP check in, ya, check out barang-barang, produk-produk. Siang dikit mabar. Siang dikit, sore dikit teleponan. Malam dikit mabar lagi. Malam dikit nonton-nonton yang nggak baik. Apalagi banyak banget sesuatu yang nggak baik teman-teman. Ya, ayo teman-teman yang dirahmati Allah, kita sama-sama introspeksi diri. Ketika ada teman-teman yang salah, ketika ada teman-teman yang butuh nasihat kita peluk. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Jangan merasa diri kita merasa paling suci. Gua mau udah belajar ilmu agama, paling pinter, paling alim. No, jangan. Ya, kalau kalian ada sombong, ada takabur, ada ujub, nanti kalian dicabut tuh keberkahannya. Yang tadinya pinter baca kitab, Allah cabut. Aduh, hilang tuh. Ya, nggak bisa mikir lagi, nggak bisa mengamalkan lagi. Hati-hati kalau kalian sudah dicabut nikmatnya, dicabut keberkahannya, bahaya teman. Kemudian yang kedua apa? Yusallitunallaha sultanan zaliman. Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zolim. Pertama, keberkahannya udah diangkat. Kedua, Allah akan kirim tuh orang-orang yang zolim. Bukan hanya pemimpin saja, orang-orang sekitar, circle-circle yang di sekitar kita yang nggak baik. Bisa jadi itu akan menjadi azab, ujian untuk diri kita. Karena kita sudah jauh daripada alim ulama. Kalau orang sudah jauh daripada alim ulama, mau belajar sama siapa agama ini? Ya, padahal kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia itu untuk menghamba kepadaku. Lah bagaimana kalau kita jauh daripada alim ulama, guru-guru? Mau ngabdi sama Allah tuh kayak gimana? Sholat nggak bisa, wudhu nggak bisa, ngaji bisa, ya, mau ngamalin ilmu apa? Bingung teman-teman. Ya, yang ada apa? Main slot mulu, mabar mulu, paling jago. Dah, nauzubillahi min dzalik. Lanjut. Kalau Allah sudah kirim pemimpin-pemimpin zolim, ya, semua itu dipersulit. Bensin dikorupsi, bensin dioplos, perasaan sendiri, ya, perasaan pun dioplos, teman-teman, ya. Ini siapa nih ya? Perasaan di sini yang dioplos ada. Setengah sayang, setengah cinta. Aduh. Ada di sini perasaannya yang dioplos. Semoga enggak ya. Biarkanlah bensin saja. Biarkanlah Pertamax dan Pertalite yang dioplos. Tapi keimanan kita jangan dioplos. Harus matang, harus mantap. Kalau Allah sudah kirim pemimpin-pemimpin zolim kepada kita, ya, berkah aja udah belangsak, apalagi pemimpin-pemimpin yang zolim.
makin sulit ini dakwah nanti, makin sulit nanti dakwah, ya. Syiar dakwah bakal ditentang. Banyak orang-orang yang nggak mau belajar ilmu karena apa? Pemimpin-pemimpin zolim sudah menghalalkan sesuatu yang sudah haram. Ayo teman-teman pada joget ke diskotik, ayo kita mabok, semuanya dihalalkan nanti, ya. Hukum itu akan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Yang punya banyak duit, hukuman itu bisa dibeli, ya. Yang miskin penjara 10 tahun. Yang korupsi 300 berapa itu? 71 triliun. Berapa? Cuma 6,5. Gak sepadan, teman-teman. Kalau kita sudah menemukan pemimpin-pemimpin zolim, negara ini akan rusak. Bukan negaranya saja, moral, akhlak, ya, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, semua akan ikut-ikutan. Nah ini teman-teman, maka pentingnya kita introspeksi diri, pentingnya belajar ilmu agar tidak belangsak. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Cobaan yang ketiga yang Allah akan berikan, ada yang tahu? Tidak. Tamutuna bighairi iman. Allah akan matikan kalian dalam keadaan tidak beriman. Padahal kalian sudah tahu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati, ya. Jangan sampai kalian mati dalam kondisi tidak beriman atau tidak menjadi orang yang muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf, di sini ini berisik banget. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, jadi 3 poin tadi perlu dicatat ya. Apa cobaan hidup ya? Kalau kita ini sudah jauh daripada alim ulama, guru-guru, yang pertama Allah akan cabut keberkahan di dalam hidupnya. Ya, keberkahan di dalam hidupnya. Kita ngaji, kita nyari duit, gak ada manfaatnya nanti. Yang kedua, Allah akan kirim pemimpin-pemimpin zalim. Yang ketiga apa? Allah akan matikan dalam keadaan tidak beriman. Karena beriman ini perlu ilmu yang pertama. Tanpa guru gimana belajar iman? Wa yuqaddima ilma tauhid. Kalian dianjurkan untuk mempelajari ilmu tauhid. Gimana mau mempelajari ilmu? Orang para alim ulama salafus saleh, guru-guru sudah tidak ada. Ya. Kalian sendiri sudah tidak mau belajar. Mau bagaimana lagi? Siapa lagi yang mau kita jadikan pedoman? Siapa lagi yang mau jadikan panutan? Yang pertama saja kalian sudah tinggalkan. Akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin akan muncul banyak yang zolim karena para alim ulama kalian tinggalkan. Kemudian kalau kalian 1, 2 poin tadi tersesat, ya, kalian tadi 2 tidak amalkan, yang ketiga kalian mati dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, jangan sampai kita ini kena fitnah di akhir zaman, teman-teman. Kalau orang sudah dimatikan dalam keadaan tidak beriman, nauzubillahi min dzalik. Ya, itu yang kita takutkan, ya. Itu semua yang kita takutkan sebagai umat muslim. Maka jika kalian ini mengaku kalian menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim, ayo teman-teman, yang pertama tadi, ya, jangan sampai kalian ini dicabut keberkahan di dalam hidupnya karena apa? Meninggalkan para alim ulama. Maka apa? Datangi guru-guru kalian, ya, sowan, pelajari terus majelis-majelis ilmu, haus terus akan ilmu, terus belajar sampai kalian paham. Karena ini akan menyelamatkan agama. Yang kedua apa? Ketika kalian menemukan pemimpin-pemimpin zolim, jangan sampai kalian ditindas. Lawan. Lawannya bagaimana kalaupun kalian tidak ada kemampuan? Dalam hati mengingkari. Ya. Mungkin kalian takut di penjara, mungkin kalian takut dibunuh, nggak apa-apa, ingkari di dalam hati. Tidak usah ikuti kebijakan-kebijakan yang membelangsakan. Paham? Dan yang ketiga teman-teman, tamutuna bighairi iman. Allah akan matikan dalam keadaan tidak beriman. Maka biar kita mati dalam keadaan beriman, pelajari ilmu agama yang lebih baik lagi, yang lebih matang lagi, ya. Jangan merasa sombong, jangan merasa takabur. Peluk lagi para alim ulama, guru-guru, ya Allah ya Karim. Ya. Rasulullah menyampaikan, al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama, salafus soleh, para asatid, guru-guru ustadzah, ya, para kiai, ini adalah pewaris para nabi.
Kalau kita nggak deketi mereka, kita mau nanya sama siapa? Ibu warteg, ya, admin slot. Mau nanya sama siapa? Pegawai Alfamart? Tentu tidak. Ini perkara iman, teman-teman. Kalian mau bertanya kepada admin Alfamart, Indomaret, selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Bu, saya mau pesan imannya ada nggak? Oh maaf, kami tidak menstok. Nggak ada kalian temukan di Alfamart, Indomaret. Ya, perkara iman ini kalian akan temukan di para alim ulama, guru-guru, salafus soleh. Karena mereka ini adalah pewaris para nabi, jadi jangan ditinggalkan, teman-teman. Kita berharap semoga kita ini dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Oke, untuk teman-teman semuanya, untuk waktu kita mungkin sebagian sudah berbuka puasa. Semoga puasa hari ini berkah. Dan mohon maaf teman-teman semuanya ya, higali kalau udah ngomong ini nyerocos mulu, seenaknya dewe, nggak tahu waktu. Mohon maaf, dimaaf teman-teman ya. Tolong dimaafkan ini, mohon maaf ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa Higali sampaikan panjang lebar. Mohon maaf apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jadi, yang belum mandi, ayo kita mandi ya. Mungkin ini saja yang bisa Higali sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kita ini sudah di akhir zaman. Jadikanlah catatan-catatan ya, diary kalian. Catatan positif, apa yang belum kalian kerjakan, apa yang belum kalian amalkan, ayo kalian bikin catatan baru. Sunah-sunahnya dicatat, ya, tarawihnya udah belum, qiyamul lailnya belum, tadarusnya, catat semuanya agar kalian punya catatan kesibukan. Jangan sibuk dengan sesuatu yang nggak baik, komentarin hidup orang mulu, ngomongin pelakor-pelakor mulu, ikut campur mulu, ya, urusan orang lain. Jangan. Oke, ini saja mungkin saya sampaikan kepada Kakak Ida.